Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel yang sama ya, dimensi 3. Ini sudah dimensi bagian 5, sudah banyak ya dimensinya ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan melupakan sejenak yang namanya perhitungan jarak. Kita akan beralih ke sub bahasan yang selanjutnya, yaitu perhitungan masalah sudut ya. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan dulu like dan subscribe, karena like sama subscribe itu kan gratis ya, mumpung belum bayar. Oke, kita mulai dari dasar-dasar perhitungan dalam menghitung sudut di dimensi 3. Jadi perhitungan sudut dalam dimensi 3 itu berhubungan dengan yang namanya lingkaran. Jadi ini ada lingkaran. Kalau diperhatikan satu lingkaran penuh ini, kalau diambil derajatnya itu sama dengan berapa derajat? Ya 360 derajat ya. Oke, selain pada lingkaran, yang namanya dimensi 3 erat hubungannya dengan segi 3 ya. Jadi ini adalah segitiga. Di dalam segitiga ada, kita mengenal 3 buah sudut. Katakanlah sudutnya di sini alfa, beta, dan theta. Nah, kalau dijumlahkan ketiga buah sudut ini, alfa ditambah beta ditambah theta, atau kalau misalnya A tambah B tambah C, itu jumlah sudutnya akan sama dengan 180 derajat ya. Oke, lanjut. Nah, pada dimensi 3 itu terutama sudut itu mungkin kalian akan banyak berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku ya. Jadi perhitungan pada segitiga siku-siku ini erat hubungannya dengan yang namanya dasar dari trigonometri. Jadi di segitiga siku-siku, misalnya di sini sisinya sudutnya A, B, dan C. Masih ingat di trigonometri kelas 10 yang menjadi dasar atau inceran sudut trigonometri itu adalah sudut selain sisi siku-siku. Bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, jadi kalau seandainya alfanya itu kita buat di sudut A, maka di segitiga siku-siku berlaku istilah di trigonometri itu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Di mana depan? Sisi depan sudut adalah selalu sisi yang berada tepat di depan sudut itu. Jadi kalau dalam hal ini, nah BC ini dinamakan sisi depan karena sudut tepat di depan sudut ini adalah sisi depan. Jadi ini BC ini sisi depan, AC ini sisi miring, dan AB merupakan sisi samping, kayak gitu ya. Jadi jangan terbalik-balik. Kalau seandainya ini sudut, berarti depannya selalu sisi di depan sudut itu sendiri ya. Jadi kalau seandainya kita buat pada perhitungan trigonometri mengenal istilah sin ya, sin alfa. Sin itu rumusnya apa? Demi ya, depan dibagi dengan miring. Jadi sisi depan ini dibagi dengan sisi miring. Itu perhitungan untuk sin. Terus yang kedua, kita mengenal istilah yang namanya cos. Cos itu apa rumusnya? Masih ingat? Cos itu sami ya, samping dibagi miring. Jadi sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian yang ketiga ada yang namanya di sini tangan alfa. Tangan alfa istilahnya itu desa. Jadi desa itu apa? Depan dibagi samping. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, gimana kalau seandainya sudutnya itu bukan di A, tapi misalnya sudutnya itu di C. Misalnya ini diberi nama beta ya. Beta ini ada di C. Sekarang yang mana jadi sisi depan? Berarti yang jadi sisi depannya enggak lagi si BC, tapi sisi depannya berubah jadi si AB ya. Jadi AB ini dinamakan sisi depan untuk sudut beta. Si BC ini dinamakan sisi samping, si AC ini tetap dinamakan sisi miring. Maka kalau istilahnya sin beta, berarti kalau dibuat di sini istilah dari sin beta, sin itu demi depan dibagi dengan miring. Depannya berubah jadi apa? AB berbanding dengan AC. Begitu juga untuk perhitungan cos dan tan. Jadi ingat ya, sisi depan itu selalu sisi yang berada tepat di depan sudut. Jangan terbalik-balik ya dalam hal ini. Oke, selanjutnya di perhitungan mencari sudut di dimensi 3
mungkin kalian akan banyak ketemu dengan yang namanya aturan kosinus dalam segitiga sembarang. Jadi aturan kosinus ini dipakai kalau ketemu segitiganya nggak siku-siku, nggak sama kaki ya. Biasanya segitiga itu sembarang. Kita disuruh menentukan besar sudutnya. Nah, misalnya di sini ada 3 sudut. Nah, ini diberi nama, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan, jadi kita ambil saja seperti ini. Di depan sudut A, ini sudut A, depannya kan ada sisi BC. BC ini dinamakan A kecil. Ya. Lanjut, di depan sudut B ini ada sisi AC kan? AC ini dinamakan B kecil karena dia di depan sudut B. Dan di depan sudut C ada sisi AB, nah maka AB ini dinamakan C kecil karena dia tepat di depan sudut C. Maka gimana cara mencari aturan cos atau mencari besar sudut pada segitiga sembarang? Maka rumus cara mengingatnya itu cukup perhatikan aja sudut apit ya. Jadi perhatikan aja sudut apit. Misalnya gini, perhatikan saja sudut apit. Misalnya gini, kita akan mencari besar sudut A ini. Misalnya kita akan mencari besar sudut A ini. Maka kamu lihat di sini, di depan sudut A ada sisi apa di sini? A kecil. Maka A kuadrat sama dengan bakal muncul yang namanya di sini cos A. Karena A kuadrat adalah sisi di depan sudut A ya. Nah, sekarang siapa yang mengapit sudut A ini? Siapa yang mengapit sudut A? Yang mengapit sudut A ialah B dan C. Maka keluarlah di sini rumus B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali BC cos A, kayak gitu. Lanjut, misalnya kita disuruh mencari besar sudut B. Berarti di depan sudut B itu ada siapa? Ada B kecil. Maka B kuadrat sama dengan bakal muncul yang namanya di sini cos B. Sekarang siapa yang mengapit sudut B? Yang mengapit sudut B berarti A dan C ya. Maka A kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali AC cos B. Sama halnya kalau kita disuruh mencari sudut C. Berapa besar sudut C ini? Depan C itu ada sisi C kecil. Maka C kuadrat sama dengan bakal muncul yang namanya di sini cos C. Sekarang siapa yang mengapit sudut C? Yang mengapit sudut C ini adalah sisi B dan sisi A. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali AB cos C, kayak gitu. Jadi kalau kalian menghafal rumusnya itu agak sulit menghafal rumusnya. Jadi ingatin aja sudut apit, kayak gitu ya. Itu kata kuncinya. Oke, kita mulai dari perhitungan atau materi dari sudut antara dua garis. Jadi intinya suatu garis itu bisa membentuk sudut kalau seandainya garis itu berpotongan. Jadi kalau seandainya ini ada garis, jadi ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, maka garis yang pertama dan kedua ini berpotongan sama-sama di titik ini kan. Nah, maka disitulah pasti ada sudutnya. Nah, jadi disitu adalah sudutnya. Jadi kalau seandainya kita buat garis ya, buat titik, misalnya ini ada titik A, ini titik A, ini titik B, dan titik C ya, maka garis AB dan garis AC itu sama-sama berpotongan di titik A. Ini titiknya sama-sama ketemu di titik A, maka disitulah dia pasti ada sudutnya. Jadi sudutnya itu. Nah, sekarang kalau seandainya gimana kalau seandainya dua garis itu tidak berpotongan? Jadi misalnya ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini tidak berpotongan, maka garis ini kita tarik garis yang sejajar dengan salah satu garis sehingga dua garis ini menjadi berpotongan. Bisa ini yang kamu tarik ke sini, supaya dia berpotongan, bisa juga ini yang kamu pindahkan ke sini supaya dia berpotongan. Jadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi yang ini dipindahkan ke sini supaya dianya berpotongan dengan garis yang pertama, atau bisa jadi yang ini kamu pindahkan ke sini
supaya dia juga berpotongan dengan garis yang kedua, itu terserah ya. Jadi bisa juga yang ini kamu pindahkan ke sini. Nah, supaya dia jadi berpotongan kayak gitu, ada titik potongnya. Nah, maka sudutnya di sini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan memahami konsep sudut antara garis dan bidang. Jadi kalau seandainya ini ada bidang, jadi ini ada garis. Nah, garis ini kita akan mencari sudut antara garis ini dan bidang ini, bidang alas ini ya. Jadi kalau seandainya kita ambil center kayak gitu, atau kalau seandainya kamu ada pena, kamu dekatkan pena itu dengan buku atau dengan kertas, kamu dekatkan di lampu kayak itu, maka akan kelihatan bayangan pena itu terhadap buku ya. Jadi kalau seandainya kita ilustrasikan seperti ini, jadi misalkan ini tadi pena, ini tadi buku. Jadi kalau seandainya pena ini kita center, maka akan terlihat bayangan pena ini pada buku. Ini pena, ini buku ya. Inilah bayangan pena ini pada buku. Nah, disinilah dianya sudut yang dibentuknya. Nah, jadi alfanya merupakan sudut, alfanya itu di sini. Ini kan pena tadi. Ini bayangannya ya kalau di center. Nah, disinilah alfanya. Nah, alfa inilah sudut antara garis dan bidang. Kayak gitu. Jadi kalau kita hubungkan akan membentuk suatu segitiga. Lanjut, kita akan membuat sudut antara bidang dan bidang. Jadi kita lupakan dulu sejenak center ini ya, kita buang dulu. Nah, jadi ibaratnya ini sudut antara bidang dan bidang. Misalnya ini ada bidang yang pertama, bidang alas, katakanlah dia bidang U, dan ini ada bidang yang kedua, katakanlah bidang V ya. Jadi bidang V, maka kedua bidang ini sama-sama berpotongan di sebuah garis lurus. Nah, ini garisnya, katakanlah garis ini adalah garis G. Maka gimana sudut antara garis dan bidang ini? Jadi kamu tarik garis pada bidang U, terserah di mana saja pada bidang U ini yang tegak lurus dengan bidang V. Dan sebaliknya, kamu tarik garis antara bidang V, terserah di mana saja yang tegak lurus dengan bidang U. Jadi kalau kita ilustrasikan, kalau seandainya satu buku dan satu buku, jadi ada dua buku, kamu dekatkan seperti ini. Jadi ini buku pertama, ini buku kedua, kamu buat seperti ini, maka akan ketemu kan sudut antara buku pertama dan buku kedua. Nah, gini, tarik garis bidang V, terserah pada bidang V yang tegak lurus dengan bidang U, dan pada bidang U tarik garis juga yang tegak lurus dengan bidang V, maka akan ketemu. Nah, itu sudut antara bidang yang pertama dan bidang kedua. Jadi sudutnya di sini, sama halnya kayak tadi buku pertama dan buku kedua ya. Jadi kalau kamu temukan akan membentuk suatu sudut. Kita ke contoh nomor 1. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, maka sudut antara AH dan AD adalah. Nah, jadi kalau kita gambar seperti ini sudut ABCD EFGH. Yang menjadi pertanyaan di sini, sudut antara AH, ini garis AH, dan AD, ini rusuk AD ya. Jadi kalau seandainya kubus ini kita putar, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, jadi segitiga apa yang dipakai di sini? Jadi kalau kita keluarkan akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini segitiganya. Jadi kita kasih nama dulu. Ini titik A, ini titik D ya tadi. Ini titik H. Nah, sudutnya di mana? Karena AH dan HD sama-sama ketemu di huruf A, maka sudutnya ada di titik A ya. Nah, sekarang gimana cara mencari sudutnya? Bisa dipakai ini, misalnya dipakai ini kan sisi depan sudut ya. Ini sisi samping, maka akan ketemu rumus desa. Desa itu berhubungan dengan apa? Dengan tangan ya.
Jadi tangan kalau dibuat sudutnya alfa, tangan alfa itu sama dengan desa ya, depan bagi samping. Kita lihat depannya berarti di sini HD ya. Depannya HD ini merupakan rusuk, karena rusuknya 8 cm berarti depannya 8 per samping. Sampingnya berarti AD, AD juga rusuk. Rusukan AD kan berarti 8. Maka tangan alfa itu sama dengan 1. Kalau kita lihat di sudut istimewa, tangan berapa yang satu itu sama dengan 45 derajat. Maka sudutnya 45 derajat. Atau kalau mau cara lain, ini kan segitiganya tadi kan dipakai ini ya. Ini kan siku-siku kan. Karena dia persegi, maka setiap sudutnya kan pasti 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat. Ini kan dibagi dua ya, di sini tadi kan sudutnya tadi kan, berarti ini 45, ini juga 45 derajat. Nah, maka sudutnya jadi 45 derajat kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm, maka yang menjadi pertanyaan sudut antara AC dan FC. Kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya kalau digambar ini seperti tadi A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini sudut antara AC, ini AC sama FC ya. Nah, ini FC. Karena dianya sama-sama ketemu di huruf C, maka disitulah pasti ada sudutnya. Maka untuk menentukan besar sudut ini, maka kita harus membuat garis bantu lagi, itu garis AF ya, supaya dia terbentuk segitiga kayak gitu. Jadi kalau seandainya gambar ini kita putar, maka akan kita lihat dari salah satu sisi akan keluar bentuk segitiga seperti ini. Jadi segitiganya kita keluarkan dulu. Segitiga yang akan kita gunakan kita beri nama saja, tadi kan A, C, F ya. Jadi karena sama-sama ketemu di C, sekali lagi maka sudutnya ada di C ya, yang akan dicari. Nah, sekarang AC ini merupakan apa? Diagonal bidang kan, maka karena rusuknya 4, maka 4 akar 2 panjangnya. FC juga diagonal bidang kan, benar kan? FC diagonal bidang samping, maka juga 4 akar 2. AF juga diagonal bidang, jadi 4 akar 2. Nah, sekarang ini segitiga apa? Ternyata karena sisinya sama, maka disebut segitiga sama sisi ya. Jadi karena dia segitiga sama sisi, maka setiap sudutnya itu pasti sama besar. Jadi A sama dengan C sama dengan F. Maka jumlah sudutnya berapa? 180 dibagi 3, berarti sama dengan 60 derajat. Lanjut nomor soal selanjutnya. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, yang menjadi pertanyaan sudut antara garis AH dan FC ya. Jadi kalau misalnya kita gambar dulu kubusnya, sama seperti tadi A, B, C, D, E, F, G, H. Yang menjadi pertanyaan AH, ini garis AH, dan FC, ini garis FC. Ternyata garisnya nggak berpotongan kan, bersilangan. Jadi kalau seandainya kita lihat dari sisi yang lain, nah jadi kalau kita putar, nah akan tampak seperti ini. Nah, ternyata garisnya ini ketemu. Maka karena garisnya bersilangan, jadi kita pindahkan salah satu, bisa garis yang ini, bisa garis yang ini kamu pindahkan. Ini kita pindahkan saja garis si FC ya. Kayak gitu. Nah, jadi akan ketemu seperti ini gambarnya. Nah, jadi kira-kira itu yang sudut yang akan dicari. Nah, itu sudut yang akan dicari ya. Jadi kalau kita beri nama, kalau kita keluarkan, ini sudutnya, bisa juga yang ini sama ya, bisa juga yang ini, bisa juga yang ini, besarnya sama. Maka kalau kita ambil, karena dia dari satu lingkaran penuh kan 360 derajat dibagi dengan 4, karena ada 4 sudut yang sama, maka jawabannya itu 90 derajat. Maka sudutnya itu sudut siku-siku. Oke, itu jawabannya ya. Jadi jawabannya 90 derajat. Oke, soal selanjutnya.
Nah, ini ada gambar mata ya, mata ngintip. Ngintip apa ini? Coba kita lihat soalnya. Pada kubus ABCDEFGH, maka sudut antara AC dan FD ya. Jadi kalau seandainya kita gambar sama kayak tadi ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang jadi pertanyaan, sudut antara AC, ini AC dan FD, berarti dianya nggak berpotongan sama kayak tadi ya. Jadi kalau gambar ini kita lihat dari atas nih ya, kubus ini kita lihat dari atas, maka kan ketemu gambar seperti ini. Nah, ternyata kalau dilihat dari atas dianya membentuk sudut ya. Sudutnya sama kayak soal tadi, nomor 3 tadi. Ya, jadi sudutnya yang ini, bisa yang ini. Nah, ini sudutnya. Bisa juga yang ini. Gitu, ini sama besar ya. Sama kayak tadi 90 derajat semua. Berarti dari satu putaran penuh tadi 360 dibagi dengan 4, maka sudutnya akan sama dengan 90 derajat. Jadi kuncinya ini jika dilihat dari atas. Itulah kunci mengerjakan soal nomor 4 ya, dilihatnya dari atas. Maka ada gambar mata di sini kayak gitu. Itu tujuannya gambar mata ini. Lanjut soal nomor 5 ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan maka yang menjadi pertanyaan sudut antara AH dan BD ya. Jadi kalau kita gambar ini kubusnya ABCDEFGH, AH dan BD yang menjadi pertanyaan. Ini AH, ini BD ya. Karena dianya nggak berpotongan, maka AH ini kita pindahkan, kita cari yang sejajar dengan AH, rusuk yang sejajar. Nah, di situ ya. Jadi kita butuh garis bantu seperti tadi supaya bisa dihitung sudutnya. Jadi kalau gambar ini kita putar, nah maka akan kelihatan bentuknya seperti ini. Nah, di mana tadi kita buat sudutnya? Nah, itu ya sudutnya ya. Jadi sudutnya di B ya. Kan ternyata kalau kita keluarkan, kita lihat segitiga ini ternyata segitiga sama sisi ya. Benar kan, sama sisi ya? Karena terbentuk sama-sama dari diagonal bidang. Karena sama sisi 180 dibagi 3 aja langsung jadi 60 derajat, sama kayak soal nomor 2 tadi. Oke, lanjut. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm besar sudut antara AF dan bidang ACGE. Jadi garis dan bidang ya ini. Jadi kalau kita gambar sama kayak tadi A, B, C, D, E, F, G, H ya. Ini garis AF kita lihat, dan ini bidangnya, bidang ACGE kita lihat dulu. Nah, itu bidang ACGE. Jadi kalau seandainya itu kita sinari garis AF ini terhadap bidang, jadi ACGE ini kan dianggap alasnya kayak tadi, kayak garis sama bidang tadi. Jadi kalau kita sinari garis AF ini, maka akan terbentuk bayangan AF pada bidang ACGE. Nah, sekarang kita lihat dulu ini garis bantu. Nah, jadi bayangan AF nya yang ini bayangan AF. Misalkan dibayangkan ya, kayak tadi kalau ada sinar, jadi itu bayangan AF. Maka untuk memudahkan kita buat garis bantu satu lagi, ialah AH. Jadi kalau kita putar segitiga ini, nah itu bakal terbentuk gambar seperti ini. Di mana sudutnya AF ACGE sama-sama ketemu di huruf A kan? Nah, maka di huruf A itulah pasti ada sudutnya. Nah, sekarang kita buat penamaan dulu segitiga yang kita keluarkan ini. Ini tadi titik A, ini tadi titik F, ini tadi titik O. Nah, itu maka sudut ini F, ini tadi A kan? Karena dia sama-sama ketemu di titik A, maka sudutnya pasti ada di titik A. Disinilah sudutnya akan dicari. Oke, rusuknya 4 cm. Sekarang kita akan mencari semua sisi pada segitiga ini ya. Mulai dari OF. OF itu sama dengan, kalau kita perhatikan, setengah dari HF ya. HF itu merupakan diagonal bidang, maka setengah
dari 4 akar 2 karena rusuknya kan 4 ya. Jadi jawabannya sama dengan 2 akar 2. Oke, terus kita akan mencari lagi AF ya. AF ini diagonal bidang, jadi langsung aja 4 akar 2. Oke, ini tadi berapa OF tadi? Ini depan ya. Ini berarti miring, berarti ketemu rumus demi. Demi itu rumusnya apa? Sin ya. Sin, kalau kita beri sudutnya ini A, sin A sama dengan demi. Depan dibagi miring. Depannya siapa? Depan kita si OF. OF itu tadi panjangnya 2 akar 2 per miringnya berarti 4 akar 2 ya si AF. Kalau kita sederhanakan, dapatlah di sini sin A itu sama dengan 2/4 atau setengah. Maka A itu sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Berarti sin 30 derajat. Maka sudutnya 30 derajat. Tahu kalau misalnya kita mau cara lain, ini kan segitiga apa ini? AFH ini kan merupakan segitiga yang terbentuk dari diagonal sisi ya. Jadi karena dia segitiga sama sisi, terbentuk dari diagonal sisi, maka pasti sudutnya sama ya. Segitiga sama sisi, maka pasti sudutnya 60 derajat, 60 dan 60. Nah, sekarang yang ingin kita cari tadi kan sudut A. Sudut A ini kan separuh dari sudut yang di bawah tadi kan. Maka 60 dibagi 2, maka jawabannya sama dengan 30. Lanjut ke soal berikutnya. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan nilai tangan sudut antara CG dan bidang BDG. Jadi kalau seandainya kayak tadi digambar ABCDEFGH, kita lihat ini garis CG. Nah, sekarang kita lihat dulu bidang BDG. Itu bidang BDG sama kayak tadi, garis dan bidang. Kalau seandainya kita bayangkan ini di senteri, si garis CG ini di senteri, maka akan ketemu bayangan. Nah, itu bayangannya ya. Kita hubungkan langsung garis samping ke samping. Kalau misalnya gambar ini kita putar, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu segitiganya dikeluarkan. Kita buat segitiganya di sini. Ini misalnya titik O, di sini C, di sini G. Nah, di mana sudutnya? Ini C, ini G. Di mana sudutnya? CG dan BDG ini kan sama-sama ketemu di huruf G kan? Nah, maka disitulah pasti ada sudutnya. Jadi sudutnya ada di huruf G. Itu. Oke, yang di sini yang ditanyakan tangan ya. Kalau tangan berarti rumusnya desa kan? Ini berarti depan. Ini sisi depan, berarti ini alfa ya. Tadi lupa diberi nama. Ini berarti samping. Oke. Tangan alfa, langsung aja kita buat di sini ya. Tangan alfa itu sama dengan desa ya, depan dibagi samping. Jadi kalau mau cari sin juga nggak apa-apa, tapi kan soalnya di sini ditanya tangan ya, jadi percuma kita cari sin, langsung aja ke tangan. Berarti tangan alfa itu sama dengan depannya berapa? Siapa? OC. Sampingnya berarti si CG ya. Oke, kita cari dulu si OC. Tangan alfa OC itu sama dengan setengah dari si AC ya. AC kan diagonal bidang. Karena di sini di soal ini rusuknya nggak diketahui, maka kalau rusuknya nggak diketahui, kamu ambil sembarang aja rusuk yang mudah dihitung. Misalnya di sini 4 kayak gitu ya. Jadi setengah dari 4, karena rusuk ini nggak ngaruh di perhitungan sudut. Jadi berapa aja rusuknya nggak ngaruh, jadi sembarang aja kita ambil. Jawabannya 2 akar 2 ya. Berarti si OC itu 2 akar 2 dibagi dengan si CG. CG ini apa? CG ini rusuk ya. Berarti 4. 2 dengan 4 bisa dibuat disederhanakan jadi 2.
maka tangan alfa itu sama dengan akar 2/2 atau setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 ya dapat hasilnya, karena yang ditanya di sini udah tangan ya, jadi langsung dapat hasilnya 2,5 akar 2. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm, jika sudut antara diagonal AG dan bidang alas ABCD adalah alfa, menjadi pertanyaan maka nilai dari sin alfa. Jadi kalau kita gambar kubusnya sama kayak tadi ya, ABCD EFGH. Jadi pertanyaan AG dan bidang alas, jadi bidang alas ABCD. Jadi kalau kita senterin si AG ini dari atas, maka akan ketemu bayangan AG itu merupakan garis AC ya, kalau kita senter dari atas. Kalau gambar ini kita putar, maka akan keluar gambar seperti ini. Jadi keluar segitiga. Segitiga apa yang terbentuk? Segitiga ACG ya. Di mana sudutnya? Di titik A ya pasti, karena AG ABCD sama-sama ketemu di huruf A, maka pasti disitulah ada titiknya. Nah ini berarti sudutnya ada di A. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai dari sin. Sin itu berarti depan, sin alfa sama dengan depan dibagi dengan miring ya, sama dengan depannya siapa? Si CG. CG per miringnya siapa? Si AG. Oke, kita masukkan nilainya. Sin alfa itu sama dengan CG ya. CG itu siapa? CG ini rusuk 6 ya berarti ya, per AG. AG ini diagonal apa ini? Diagonal ruang, maka panjangnya 6 akar berapa ini? Akar 3 ya, maka 6 dan 6 bisa dicoret, maka hasilnya 1 per akar 3, atau kalau kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka jawabannya sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke, selanjutnya, pada 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 4 akar 2, panjang rusuk tegak 5-10 cm, alfa adalah sudut antara TC dan bidang ABCD. Yang menjadi pertanyaan, tentukan cos alfa. Oke, kalau kita gambar ini 5 beraturan T ABCD. Nah, sekarang kita coba perjelas dulu gambarnya. Ini T, ini berarti A, ini B, C, ini D ya. Sekarang katanya di sini AB-nya 4 akar 2, karena dia beraturan kalau sisi akarnya 4 akar 2, sisi alasnya 4 akar 2, maka semua di alas 4 akar 2 dan rusuk tegaknya 10. Ini TC 10, TB 10, TA 10 dan TD juga 10 ya. Karena beraturan tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, alfa itu adalah sudut antara TC dan ABCD. Jadi kalau ini kita putar, maka akan keluar gambar seperti ini. Nah ini, jadi kalau gambar ini kita geser, segitiganya kita geser, maka akan keluar. Oke, kita beri nama dulu ya. Ini misalnya titik O, ini titik C, ini berarti titik T ya. Nah sekarang kita akan mencari OC dulu. OC itu setengah dari AC ya. AC merupakan diagonal bidang, KOC itu sama dengan setengah dari AC. AC kan diagonal bidang alas tadi ya. C sama dengan setengah. Nah sekarang kita cari AC dulu. AC kan diagonal bidang alas tadi kan. AC
C sama dengan 4 akar 2 akar 2, karena di rumus diagonal bidang kan rusuh akar 2. Maka 4 dikali 2 jawabannya 8, berarti setengah dari 8. Berarti setengah dari 8 itu sama dengan 4. Oke, dapat OC 4 cm. Sekarang kita mau menentukan sudutnya ya. Ini kan TC dan ABCD sama-sama ketemu di huruf C ya. Nah, maka di C inilah bakal ada yang namanya alfa. Berarti ini samping, ini miring, ini berarti depan cos alfa ya. Cos alfa sama dengan sami, samping bagi miring. Sampingnya berapa sampingnya? Jangan lupa ini sisi depan ya. Tapi yang diminta di sini cos, berarti depannya nggak ngaruh. Cos alfa sama dengan sampingnya berarti OC. OC tadi berarti per miringnya berarti si TC. Maka cos alfa sama dengan OC nya 4 per TC nya rusuk tegak ya 10. Maka kalau kita sederhanakan, cos alfa itu sama dengan 2/5. Oke, ini jadi jawabannya 2/5. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Habis ini masih ada kuis ya, kerjakan pakai nama sesuai dengan nama di absen. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.